Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan keuangan, kehilangan jiwa, dan krisis buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas gempa Turki dan Suriah, maka Islamofobik mode on bagi pembenci Islam. Adanya kejadian musibah gempa Turki dan Suriah, Allah ingin memberikan teguran dan ujian bagi umat Islam agar menjadi hamba yang lebih beriman dan bertakwa kepadanya. Dan pada peristiwa gempa tersebut, Allah tampakkan siapa yang bersahabat dan siapa yang memusuhi Islam sebenarnya. Peristiwa terjadinya gempa di Turki dan Suriah yang berkekuatan magnitudo 7,8 telah meluluhlantahkan ribuan bangunan di Turki dan Suriah pada hari Senin 6 Februari. Berdasarkan informasi Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa berpusat di 7 km dari kota Nurdaji, Gaziantep di selatan Turki. Gempa terjadi pada pukul 4.17 waktu setempat di kedalaman sekitar 17,9 km. Banyak spekulasi yang berkembang tentang gempa tersebut, dari teori konspirasi senjata HARP Amerika Serikat, adanya ramalan gempa 3 hari sebelum kejadian, ajab karena ini dan itu. Tapi yang pasti itu hanya kejadian alam yang biasa terjadi dimanapun dan kapanpun, dan semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kebetulan terjadi pada umat muslim, maka Islamofobia mode on bagi pembenci Islam. Yang pasti, tragedi kemanusiaan yang dahsyat pada dekade ini. Korban tewas gempa Turki dan Suriah telah menembus 41.000 orang per 15 Februari. Tim penyelamat berjuang melawan waktu untuk menyelamatkan korban yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan korban tewas di Turki mencapai 35.418 orang. Adapun korban tewas di Suriah berdasarkan laporan Reuters telah mencapai 5.814 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Respon beragam pun terlihat dari seluruh dunia. Kebanyakan mereka manusia yang normal menyatakan ikut bela sungkawa. Juga bantuan kemanusiaan pun datang dari berbagai negara, tidak ketinggalan dari Indonesia. Semua muslim berduka melihat musibah gempa Turki dan Suriah. Namun tidak hanya dengan para pembenci Islam, yang dilakukan majalah satir Prancis Charlie Hebdo malah mengejek musibah gempa Turki dengan membuat karikatur ejekan atas penderitaan korban gempa. Tidak hanya itu, para pengikut Partai Nasionalis India juga membuat komentar-komentar ejekan di media sosial, seolah merasa gembira atas banyaknya korban jiwa di negeri muslim Turki dan Suriah. Juga tidak ketinggalan dari dalam negeri, para kafir dan munafikun ramai-ramai berkomentar nyinyir dan merasa senang melihat ribuan korban jiwa dari umat muslim. Di sini Allah menampakkan siapa saja yang memusuhi Islam dan pembenci Islam yang sebenarnya. Mereka senang dan bergembira melihat orang Islam terkena musibah dan menderita. Tak ada empati dari para musuh Islam, yang ada hanya cacian dan ejekan di saat 41.000 orang tewas karena gempa. Gempa bisa terjadi bukan hanya di Turki dan Suriah saja. Gempa juga terjadi di New Zealand dengan kekuatan 6,1 magnitudo pada 15 Februari. Apakah mereka juga mengejek gempa New Zealand? Tentu saja tidak. Sesungguhnya hati dan pikiran mereka sudah dipenuhi kebencian sehingga tak dapat menggunakan akal sehat dan hati nuraninya lagi. Demikianlah sahabat muslim, semoga Allah memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.